Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini adalah video tanya jawab dari kegiatan di SMP Negeri 98 Jakarta, di mana ini adalah sesi tanya jawab. Nah, seperti apa keseruan sesi tanya jawabnya? Yuk kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan si korban ini merasa tidak nyaman di sekolah dari awal pelajaran baru itu karena teman-temannya itu bercanda sambil pegang alat kelamin kayak gitu. Itu dianggap wajar menurut laki-laki ya? Laki-laki mereka. Padahal di awal tahun baru itu saya sebagai guru BK awalnya itu selalu memberitahu ini loh jenis pelanggaran sedang, ringan, dan berat. Nah setelah itu saya panggil anak-anak yang diadukan itu ya Bu, saya langsung tindak lanjut. Nah penanganannya itu dilakukan oleh saya sebagai guru BK dan wali kelasnya. Dan kebetulan pada saat itu ayah si korban datang Bu. Oh, oke. Langsung di sini kami tanyakan dulu lah kronologinya kenapa bisa terjadi seperti itu. Okay. Tapi yang sangat disayangkan si pelaku atau anak-anak yang lain itu di saat saya memerintahkan usaha ayah ceritakan biar sama-sama enak gitu, tapi anak-anak itu takut Bu. Ada 6 anak gitu misalnya yang melakukan itu takut gitu untuk bercerita. Akhirnya ya udahlah kita tangani, maksudnya kita beri masukan kalau itu tidak boleh termasuk pelanggaran berat karena memang itu kan seksual ya, maksudnya lebih begitu. Akhirnya sebagai guru BK saya minta 6 anak ini untuk mengisi surat pernyataan maksudnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut lagi karena itu termasuk pelanggaran berat kalau di sekolah kami itu. Otomatis di situ ada tanda tangan orang tua, maksud kami itu tanda tangan orang tua supaya orang tua mengetahui sikap anak di sekolah seperti itu. Nah lalu ada orang tua yang tidak terima Bu, kok dibikin surat perjanjian gitu, padahal kami hanya minta surat perjanjian dan konsekuensi atau pembinaan yang kami lakukan. Ya udah kalian nanti sampai rumah sholat taubat, lalu difoto, didokumentasikan, dikirim ke wali kelas, itu aja. Istilahnya itu untuk terapi dari kami pihak sekolah. Dan di dalam surat perjanjian itu apabila melakukan hal tersebut apa konsekuensinya itu kita serahkan juga ke anak. Jadi kita tidak yang kamu harus cabut berkas ya, enggak. Jadi anak cenderung ada yang ngisi panggil orang tua, lari-lari kayak gitu kan ya Bu. Nah itu ada beberapa orang tua yang tidak terima tuh Bu. Di sini yang saya tanyakan bagaimana menyikapinya seperti itu. Itu yang pertama ya Bu. Untuk yang kedua kebetulan ada anak bermasalah melakukan hubungan seksual dan ini sudah ditangani oleh Polda juga KPI ya Bu ya, perlindungan anak KPAI lah. Terus dari keluarga si perempuannya ini kayak tidak sabar gitu Bu, jadi ngetek tuh anak, ngetek orang tuanya, bahkan memberi narasi tidak baik karena ini belum tentu kebenarannya. Nah, menurut Ibu, saya mohon maaf, saya tanya lagi, apa yang harus dilakukan oleh anak yang namanya dan keluarganya itu sudah di-tag di sosial media, bahkan sudah menyebar kemana-mana. Jadi bikin si anak itu ngerasa gak nyaman sekolah gitu. Apa isinya? Katanya di situ anak menghamili. Jadi misal gini, pacaran dari kelas 7, kelas 8 putus, tiba-tiba anak itu udah 1 tahun tidak berhubungan, bahkan sudah punya pacar masing-masing, hamil oleh si pacar lamanya gitu. Sementara dimintakan bukti itu nggak mau, dia maunya tes DNA tapi dari si prianya yang melakukan itu kayak gitu. Lalu keluarga dari si perempuan itu karena ini kan sedang ditangani, dia dipanggil oleh perlindungan anak itu nggak mau hadir, malah bahkan dia melaporkan ke Polda dan si keluarga laki-laki itu ya datanglah dengan panggilan itu ya, tapi nggak merasa puas si keluarga wanita ini. Lalu dia di IG bikin story, ini loh yang menghamili ini sekolahnya di ini, orang tuanya ini, kerjanya di sini kayak gitu. Sehingga si anak yang laki-laki itu merasa tidak nyaman.
padahal sedang dalam proses. Gitu aja sih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raker ya Bu, kebetulan saya tim kesiswaan dari stafnya. Jadi sebenarnya ada dilema, benar kata Ibu, ketika undang-undang berubah itu di kami di kesiswaan itu agak dilema dengan penanganan kasus. Jadi kalau yang terbaru memang tidak ada namanya sanksi ya, betul ya Bu. Tapi sedangkan anak itu kadang ketika sudah melewati batas, kami jadi membutuhkan suatu penanganan yang ekstra. Ketika kami terapkan itu sudah tertuang dalam tata tertib, betul. Tapi ketika nanti di tahun ajaran baru, kami perlu melihat lagi dengan peraturan yang terbaru. Apakah ketika nanti kami raker perlu merombak semua dengan peraturan yang baru, atau kami masih memegang dengan peraturan yang lama? Kami tuangkan tetap di tata tertib dengan bahasa yang kami rubah sedikit demi sedikit. Supaya kenapa? Supaya kami melindungi anak dan melindungi diri kami sendiri, gitu ya Bu. Sedangkan kan kami sebagai guru itu bertindak berdasarkan tata tertib juga, SOP juga kami lakukan, dan semata-mata bukan karena kami kesal sama anak, tapi kami ingin anak itu berubah. Bentuk sayang kami seperti itu. Jadi mohon arahannya dari Ibu, apa langkah baik dan yang paling tepat untuk kami ketika nanti penentuan tata tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali punya masalah itu awalnya itu dari HP ya atau media sosial kan itu gitu. Sebenarnya saya agak bingung dalam penanganannya gini Bu ya. Pas ditelusuri ternyata permasalahan anak itu seringnya misalkan ya pornografi, bully-bulian atau apa ya, atau melihat hal-hal yang nggak pantas gitu. Itu semuanya berawal dari media sosial atau HP-nya atau permainan game yang dilarang, jual beli akun dan sebagainya. Itu semuanya intinya dari handphone atau media sosial gitu ya. Lalu SOP penanganan kita semuanya hampir sama mungkin ya. Kita panggil dengan surat panggilan, sebelumnya kita arahkan sebagai guru BK dan wali kelas gitu ya. Semuanya seperti itu, pasti sama semuanya ya, guru BK seperti itu. Nah, yang saya agak ambigu nih sebenarnya gini Ibu ya, itu bergulir terus dari tahun ke tahun, tapi permasalahan semakin parah gitu loh kondisinya gitu ya, dari handphone tersebut, dari media sosial tersebut gitu. Lalu kita panggil orang tua, akhirnya kita bilang orang tuanya harus lebih ketat lagi mengawasi HP, ketat lagi memantau pertemanan di luar dan sebagainya seperti itu ya. Jadi kesannya kita itu harus hanya bersinergi dengan orang tua gitu. Padahal sumber utamanya adalah HP. Di mana kadang orang tua aja kadang dibohongin tuh ya sama HP gitu. Mungkin guru-guru juga kadang ada yang pernah dikibulin atau gimana dari HP-nya gitu ya. Nah seperti itu Bu. Jadi kalau kita lihat permasalahan pokoknya ini adalah media sosial atau handphone atau situs-situs yang memang sebenarnya hak patennya itu ada di pemerintah gitu. Sedangkan ternyata di situ tadi saya lihat bahwa itu kan akan memicu perkelahian ya Bu. Dan di mana perkelahian itu adalah tindakan kekerasan salah satunya. Dengan alasan ketika anak kita dipukul, kamu harus balik pukul gitu supaya orang itu nggak mudah menindas kita. Sedangkan tadi kita tahu bahwa itu adalah pemicu perkelahian. Lalu kalau misalnya kita suruh sabar, mereka takutnya jadi orang yang terus ditindas. Itu bagaimana Bu sebaiknya kita selaku guru atau orang tua memberikan pengertian kepada anak kita untuk tidak memicu perkelahian, juga tidak nantinya akan terus-terus ditindas oleh anak-anak yang demikian gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, kebetulan ibu-ibu yang nanya ya. Di sini bapaknya nggak banyak ya Pak ya. Hanya ada beberapa. Ya kayaknya makin lama makin berkurang ya bapak-bapak di lingkungan sekolah ya Bu ya. Dulu kayaknya seimbang zaman saya muda gitu ya. Baik Ibu, yang pertama, kalau ada kasus ini kenapa sekolah kemudian menghadapi problem begini, ya karena penyelesaiannya sebenarnya. Andai penyelesaian itu sebenarnya menggunakan prinsip yang dibuat oleh Permendikbudristek 46, kemungkinan besar nggak ada, dan orang nggak bisa nolak diberi sanksi ketika prosesnya udah kita lakuin gitu. Nah tadi kan pertama tuh pegang kelamin ya, itu jelaskan kekerasan seksual.
Nah, karena terkait dengan alat reproduksi. Itu sudah pelanggaran. Yang harusnya kita periksa adalah pertama korban dulu kan. Ketidaknyamanan korban. Jadi kalau bercanda adalah kedua pihak tertawa bersama, bahagia bersama. Itu namanya bercanda. Tapi kalau yang satu ketawa atau bahagia, yang satu tersakiti, ya nggak bercanda jadinya. Gitu. Jadi definisi bercanda itu kan pelaku dan tidak terbukti sebagai bercanda karena korban merasa tidak nyaman. Jadi kalau salah satu pihak tidak nyaman, salah satu pihak tersakiti, maka itu sudah pelanggaran, bukan bercanda lagi. Itu udah jatuhnya bully. Ya, karena bully itu seringkali dianggap udah itu temanmu bercanda kali, gitu kan. Jadi orang tuh yang jangan cengeng, gitu kan. Padahal kita itu kan gak setiap anak tuh sama gitu ya dalam menanggapi sesuatu dan kekuatan mental yang berbeda, tapi kita nganggapnya bercanda. Bahkan kadang-kali nih orang tua anaknya udah ngadu, terus orang tuanya bilang gini, dulu ya bapak lebih parah, dulu ibu lebih parah. Kan gak bisa disamain masanya. Di zaman itu gak ada undang-undang perlindungan anak, orang Indonesia belum sadar tuh gak ada undang-undang perlindungan anak, gitu kan. Jadi nggak bisa kita samakan. Ya keliru orang tua yang menyepelekan perasaan anak, karena orang tua sudah menumpuk rasa kecemasan dan rasa tidak bahagia. Jadi kalau anak yang bahagia itu tangki kasih sayangnya, tangki kebahagiaannya itu full. Nah ini tuh udah nggak full, diambil, lagi ngadu nggak dipercaya, lagi itu diabaikan, lama-lama tangkinya minus. Dan ketika orang tidak bahagia, dia akan melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Coba deh, anak yang mukul, anak yang membunuh, atau guru yang gampang marah tuh pasti nggak bahagia. Ya kan Bu? Coba deh, bahagia. Bapak Ibu pernah bahagia pasti dong. Misalnya anaknya dapat SP, bahagia banget. Begitu ke sekolah, disalam-salamin, hari ini pesan apa saja di kantin, saya yang bayar. Itu bahagia tuh orang yang nyenengin orang lain. Terus kalau ketemu, halo apa kabar, gimana, sehat. Pokoknya tuh penuh senyum tuh 7 detik tuh orang bahagia itu. Jadi kalau senyum cuma gini, halo Pak, cuma 2 detik kan, itu bukan senyum, apalagi dan simetris bibirnya. Kalau yang satu naik, yang satu turun, tuh juga bukan bahagia gitu loh. Jadi itu nih ya, bahagia itu bisa kita cari. Karena gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngelihat anaknya tuh nakal, nggak bisa diatur, kenapa? Tangki kebahagiaannya pasti minus. Jadi kalau ibu bapak nemuin murid-murid yang nggak bahagia di rumah, ibu bapak melakukan hal yang sama, itu minusnya sampai bolong tuh nggak ada gitu. Jadi mestinya orang tuanya enggak, kita menjadi orang tua. Kedua, untuk mengisi tangkinya walau sedikit. Walau sedikit, anak itu akan berubah. Coba perhatikan, anak yang berubah adalah anak yang bisa merasakan bahwa dia itu berharga, bahwa dia itu bahagia. Jadi anak-anak yang nakal itu bukan dihukum, bukan bikin surat pernyataan. Kita itu kan bukan notaris ya. Ngapain bikin surat perjanjian dan pernyataan sebenarnya? Itu di notaris gitu ya. Kita juga bukan polisi ya. Jadi ngapain ngurus, kamu lapor, bisa nggak kamu buktiin? Lah, kalau kita lagi ditoel-toel dibuktiin, namanya kita bikin video porno. Gimana sih gitu loh. Jadi jangan begitu cara berpikirnya gitu. Ya, jadi gini Bapak Ibu, maksud saya nih ya. Kalau kasus misalnya kekerasan seksual seperti tadi, termasuk sebenarnya tadi yang di media sosial ya Bu, belum terjadi merapot semester itu. Nah, dalam Permendikbudristek 46, kalau kita mau mengeluarkan, kita koordinasi sama Sudin. Maka Sudin kemudian nyariin sekolah dulu. Gak boleh negeri, swasta. Jadi kita nggak mau dia di negeri. Memberi hukuman pada orang tuanya. Biar nanti pas SMA lu juga gak gampang masuk negeri. Karena nggak menghargai bahwa udah masuk dibayarin negara tapi melakukan ini dan berkali-kali orang tua terus bela. Maka pas yang ketiga ini keluar, kita carikan sekolah terdekat.
3 langsung kita carikan. Komunikasi langsung sama kepala sekolah. Langsung juga kita bilang berapa biayanya. Karena ini cuma kelas 3, berapa potongan. Jadi kalau dia nanti bilang, saya nggak mau itu kejauhan, kita cari yang paling dekat. Kalau nanti dia bilang, kita nggak punya uang, kita cari yang paling murah. Jadi ini ibu mau yang paling dekat tapi agak mahalan, mau yang agak jauh tapi murah, silakan. Pokok kita kasih alternatif. Keputusan final keluar. Nah pada saat itu udah semuanya dibuktiin, truk. Kepala sekolah tanda tangan dulu, udah koordinasi Sudin dilakukan, truk, udah langsung panggil orang tuanya, nggak pakai acara apa-apa. Pembacaan oleh tim pembacaan oleh kepala sekolah disampaikan, kita tim Sudin hadir, lalu kita bilang keluarin dengan hasil pemeriksaan dibacakan semua oleh tim PPK, selesai, udah. Ibu itu nggak ada konsekuensi ibu nerima apa enggak, no. Ibu silakan pilih, sekarang ada 3 sekolah yang ibu bisa pilih. Langsung gitu Sudinnya juga. Begitu cara nyelesain di Permendikbudristek 46. Karena bayangkan, dia yang nentuin hukuman, enak banget. Kita dong yang harus punya standar nentuin hukuman. Nah, Permendikbudristek 46 kan nentuin. Kategorinya apa? Keberulangan tuh masuk sedang. Kalau dia udah yang berulang. Bahkan Permendikbudristek 46, jika korban sampai mengalami luka parah bisa langsung dikeluarin. Udah, ibu itu mau nolak apa? Aturannya ngomong begitu. Akhirnya keluar. Nangis lah, biasa kan? Air mata buayanya keluarlah, itu biasa. Nggak usah kasihan. Kita justru kasihan kalau anaknya tidak dikeluarin. Biar dia belajar bahwa kalau nanti dia ngelakuin pada saat SMA misalnya, dia pun akan ngalamin dikeluarin. Gitu. Ibu itu sampai bilang gini tuh, saking ngancem kitanya nih ya Bu. Kalau anak saya dikeluarkan, anak saya tidak akan saya masukkan ke sekolah manapun. Oh nggak apa-apa, itu kan anak ibu. Silakan. Kami kan sudah nawarin, pemerintah menawarkan. Kalau ibu di 6 bulan aja tuh lulus di sekolah swasta yang baru, ikut PPDB, kemungkinan diterima di negeri ada kan? Udah kelas 3, 6 bulan lagi, ibu nggak mau sekolah, ya itu hak ibu, itu anak ibu. Negara kan udah nyediain, ibu nggak mau ambil, ya udah. Nah dia kan juga bingung ya digituin kan? Saya ngomong, nggak apa-apa, kan anak ibu, bukan anak kita kan? Negara udah mencoba menyediakan, ibu nggak ambil. Ya sudah kan hak boleh diambil boleh enggak. Tapi ibu wajib menyekolahkan anak ibu itu dalam aturan. Ibu bisa dipidana, nggak apa-apa saya di penjara. Oh ya udah itu juga urusan ibu, saya bilang. Memang harus begitu Bu. Sekuat itu kita berhadapan dengan orang yang bermasalah. Gitu loh. Dia nggak boleh menghancurkan sistem di kita. Karena kalau kita terus memaafkan dia, kita ngerusak dia juga. Itu satu, masa depan dia malah dia nggak pernah belajar. Yang kedua, anak yang lain jadi bisa tertular. Lalu anak yang lain gini, kita apa nakalnya masih kecil, gitu yang gede aja nggak diapa-apain. Bisa begitu, rusak sistem kita. Nah, jadi nggak boleh ngelakuin itu, tegas aja. Kesalahan adalah sebuah kesalahan. Kalau ada dalam aturan, tegakkan. Apalagi ini kan yang penting ada dalam aturan sekolah ya Bu. Kalau dia ada, Anda melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini. Pasalnya aja banyak yang dilanggar. Kalau dia nggak terima silakan, kita siap kok menghadapi apapun. Gitu caranya. Kalau memang sesuai aturan, emang kita takut apa? Gitu ya Bu, Pak. Oke. Saya pikir itu, nah yang terakhir, bagaimana ketika anak membalas mukul. Saya termasuk orang tua yang tidak mendukung anak mendapat kekerasan suruh balas, enggak. Karena satu, kita mengajarkan kekerasan sama anak kita, bukan cara menyelesaikan dengan dialog. Makanya kalau sistem sekolah benar, ada laporan tempat pengaduan, kanal pengaduan online, bisa. Sebenarnya anak-anak yang punya masalah kayak gini tuh bisa ngadu tanpa harus balas mukul kan. Kalau mereka dapat perspektif korbannya, dapat keadilannya, mereka nggak perlu mukul kan. Dan kalau anak-anak ini nggak mukul, kan berarti dia tidak melakukan kekerasan, kan bagus nih. Anak-anak yang kemudian bertubi-tubi mengalami kekerasan atau bertubi-tubi melakukan kekerasan,
Itu kan anak-anak yang bahaya banget secara mental. Yang satu mental terus jadi korban, yang satu mental terus jadi pelaku. Lama-lama dia bisa masuk pidana loh anak yang ini. Nah, Ibu, lalu bagaimana dengan anak-anak yang seperti itu? Itu sebaiknya kita tidak tahu lawan kita sekuat apa. Lawan anak kita. Jadi kalau kita bilang kamu kalau diapain pukul, lawan kita lebih kuat, matilah anak kita. Lalu di dalam aturan tadi perkelahian jatuhnya, bukan lagi penganiayaan. Jadi kesankan penganiayaan, pukul. Kalau kita nggak mau babak belur, teriak, wow, tolong, gitu. Dengan begitu maka pemukulan akan berhenti. Yang kedua, kita jatuhnya dianiaya. Harus begitu ajarkannya ke anak-anak. Jadilah korban. Jadi kamu perspektifnya korban, biar dia diurus oleh tim PPK yang sekarang jadi guru wali itu. Kayak gitu Bu, karena bahaya betul. Pertama, mengajarkan anak kita melakukan kekerasan. Kedua, emang kita ada di situ ngelindungin anak kita. Bagaimana kalau lawannya lebih kuat? Bagaimana kalau lawannya lebih dari satu? Babak belur anak kita dan jatuhnya bukan penganiayaan karena kita balas. Gitu. Kira-kira seperti itu sih Bu. Udah kejawab ya? Terima kasih, udah semua. Wah, langsung disapu bersih sama Ibu Retno, luar biasa. Periodenya di Desember 2022. Jadi tugas yang Ibu sebut dengan tugas KPAI ya tentu nggak bisa saya lakukan. Yang kedua adalah KPAI juga lembaga pengawas, nggak bisa melakukan all out yang Ibu katakan sebenarnya, karena kalau mau melakukan pemblokiran, KPAI juga tetap harus bersurat kepada Komendiji. Kalau memang mau ada kasus pidana, tetap KPAI harus berkoordinasi dengan kepolisian. Jadi kita yang justru ngawasin, nih polisi benar nggak kerjanya ketika nangani kasus anak. Terus hakim ketika penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu misalnya terkait dengan beberapa film misalnya waktu itu di Garuda ya, yang dimana itu film kartun tapi ternyata penuh dengan pornografi. Nah Garuda sendiri nggak ngeh kan, nah sampai kemudian ada orang tua yang naik Garuda ngelihat anaknya nonton, kan mau nggak mau duduk di sampingnya nih, barulah sadar. Lalu orang tua itu kalaupun sadar terus dia nggak lapor, kan kita juga nggak tahu. Untungnya dia lapor KPAI, sehingga KPAI kemudian berkoordinasi dengan Garuda, kayak gitu kita kalau di diundang. Atau ada kasus waktu itu game Hago ya, game Hago itu untuk game anak kecil ya, tapi ternyata di situ ada terjadi kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual secara daring itu terjadi, yaitu dengan korban anak usia 8 tahun. Ternyata pelaku masuk ke dalam game Hago itu lewat, kan kalau game itu ada yang kelompok dimainkan kan, lalu di situ ternyata bisa terjadi percakapan, lalu di situ ternyata bisa terjadi pertukaran nomor WA. Lalu si pelaku ini kan untuk game itu perlu diberi ada membeli ya peralatan untuk dia naik biar lebih kuat gitu kan ya, biar dia naik level gitu. Nah peralatan itu sebenarnya harganya cuma 50-100 ribu, tapi kan bagi anak umur 8 tahun mungkin 50-100 ribu tuh gede. Nah si pelaku ini nawarin, kamu kirim foto telanjang nanti dibeliin yang 50, lalu bikin video telanjang nanti dibeliin yang 100. Nah setelah terjadi pengumpulan, ternyata anak ini kemudian, ya anak ini kepolos aja ya, namanya 8 tahun kan anak nggak salah, ini korban gitu. Kita juga nggak boleh nyalahin anak. Untungnya orang tuanya juga punya pikiran begitu. Orang tuanya khususnya ayahnya melapor. Ternyata anak ini tuh sudah dalam posisi di mana dia dikirimin video masturbasi, terus suruh melakukan itu. Lalu disinilah orang tuanya tahu. Orang tuanya ngelapor ke KPAI, kemudian kita berkoordinasi dengan Polda. Orang tuanya kemudian melapor resmi didampingi oleh Dinas PPAPP ke Polda. Lalu proses dilakukan, handphone masih aktif,
yang kemudian bapaknya juga tidak terpancing ngomong ini kamu siapa gitu, enggak. Nah dari bapaknya ngerti banget gitu, karena ini harus dipancing. Atas dasar handphone itu maka kemudian polisi melakukan komunikasi, ya seolah-olah tuh anak itu, sampai kemudian itu biar hidup terus sehingga terlacak posisi. Ternyata posisinya di Bekasi dan dia adalah supir ojol, ya, lalu usianya 27 tapi ngaku sama anak itu umur 12. Oke, ya demikian ya video ini, semoga ini bermanfaat ya. Tanya jawabnya seru, sayang waktunya aja memang terbatas ya. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.